Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kaum muslimin, para jemaah sekalian yang semoga kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan yang ketujuh ini kita lanjutkan tentang dalil-dalil acara Maulid Nabi. Dalam pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan berbagai ucapan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ucapan para ulama Ahlus Sunnah Salafi, yang mana para jemaah mereka adalah para ulama yang lebih berilmu dan lebih salafi dibanding semua ustadz-ustadz salafi yang ada. Bahkan mereka lebih berilmu dan lebih salafi mungkin dibandingkan semua ulama-ulama salafi di zaman ini. Para jemaah mereka, ulama-ulama kita Ahlus Sunnah, mengatakan bahwa Maulid Nabi adalah bid'ah yang baik. Para jemaah, dan juga perlu kita perbaiki keyakinan yang kita terlanjur salah di dalamnya. Hampir semua ustadz-ustadz salafi meyakini bahwa masalah agama yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, tidak pernah dicontohkan oleh sahabat, kita meyakini sebagai amalan yang bid'ah sesat. Para jemaah, padahal sama sekali tidak demikian. Tidak ada satupun dalil yang mengatakan bahwa perkara agama yang tidak dicontohkan Nabi dan sahabat berarti sesat. Tidak ada dalil sama sekali. Yang sesat itu, para jemaah, masalah agama yang tidak punya sandaran dalil sama sekali. Adapun masalah Nabi dan sahabat tidak melakukan, dijelaskan oleh banyak sekali para ulama. Di sana ada banyak ihtimal, banyak kemungkinan-kemungkinan. Bisa jadi di saat itu belum dibutuhkan. Bisa jadi juga para ulama mengatakan karena Nabi dan para sahabat berusaha melakukan yang paling afdol, sehingga yang mereka tidak lakukan boleh tapi tidak afdol, bukan sesat. Bisa juga kata para ulama Nabi tidak melakukan karena khawatir nanti wajib, dan banyak sekali kemungkinan-kemungkinan yang lain. Oleh karena itu sudah kita sampaikan, sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi dan para salaf sama sekali tidak berarti masalah itu hal yang haram dan sesat. Masuklah di dalamnya Maulid Nabi. Maka kita lanjutkan kepada dalil. Para jemaah, apa yang sering kita katakan mengkhususkan waktu itu bid'ah sesat, tidak boleh, ini keyakinan yang salah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari sahabat Ibnu Umar, kata beliau, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'ti Masjid Quba kulla sabtin masyian wa raqiban. Kata sahabat Ibnu Umar, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap hari Sabtu beliau datang ke Masjid Quba, apakah dalam keadaan berjalan atau berkendaraan. Di riwayat lain, riwayat Bukhari, disebutkan fayusalli fihi rak'ataini. Di Masjid Quba Nabi melaksanakan sholat 2 rakaat tiap hari Sabtu. Nah, apa pendalilannya? Lihat kata ulama. Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Bari, kata beliau, wa fi hadzal hadithi ala ikhtilafi turuqihi dalalatun ala jawazi takhsisi ba'dil ayyami bi ba'dil a'malis salihati wal mudawamati ala dhalik. Kata Imam Ibnu Hajar, di hadis ini Nabi tiap Sabtu datang ke Masjid Quba. Dengan beragam jalan-jalan riwayat hadisnya menunjukkan bolehnya mengkhususkan sebagian hari
untuk melakukan amalan-amalan soleh dan terus-menerus melakukan hal itu. Para jemaah, hadis ini justru kata Imam Ibnu Hajar adalah dalil bolehnya mengkhususkan waktu untuk melakukan amalan-amalan ibadah tertentu. Tentu para jemaah, amalan-amalan yang bersifat umum, maka boleh kita khususkan pada waktu tertentu. Tidak ada larangannya. Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Syarh Muslim, ketika menjelaskan hadis tadi, kata beliau, wa qauluhu kulla sabtin, ucapan Ibnu Umar, Nabi ke Masjid Quba tiap hari Sabtu, fihi jawazu takhsisi ba'dil ayyami bizziarati. Di hadis itu menunjukkan bolehnya mengkhususkan sebagian hari untuk melakukan ziarah. Ziarah kubur dikhususkan, boleh para jemaah. Karena ini amalan umum. Kapan saja ziarah kubur boleh. Kita khususkan pada waktu tertentu pun boleh. Sama sekali tidak dilarang. Wa hadha huwa shawab, ini yang benar. Wa qaulul jumhur, dan ini pendapat mayoritas ulama. Wa kariha Ibnu Maslamata al-Maliki dzalik. Namun sebagian ulama memakruhkan seperti Imam Ibnu Maslamah. Kata Imam An-Nawawi, la'allahu lam tablughu hadhil ahadis. Bisa jadi hadis-hadis seperti ini belum sampai kepada Ibnu Maslamah sehingga beliau memakruhkan. Padahal tidak makruh sama sekali. Itu para jemaah dari sisi mengkhususkan waktu. Dan sudah kita tegaskan pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita masuk dalil kedua lebih khusus tentang maulid Nabi. Yaitu an Ibnu Abbasin qala qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata fawajada al-yahuda yasumun yauma Asyura fasu'ilu an dzalika faqalu hadha al-yawm alladhi adhhara Allahu fihi Musa wa bani Israila ala fir'auna fanahnu nasumuhu ta'dhiman lahu faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nahnu aula bi Musa minkum fa amara bi saumihi. Hadis riwayat Muslim. Di riwayat Bukhari ditambahkan fasomahu. Dari sahabat Ibnu Abbas, Nabi pernah ketika datang ke Madinah, maka Nabi dapati orang-orang Yahudi sedang puasa hari Asyura. Lalu orang-orang Yahudi ditanya, kenapa puasa hari Asyura? Kata mereka, karena hari ini adalah hari Allah menyelamatkan Musa, Allah memenangkan Musa dan Bani Israel atas Fir'aun. Selamat Nabi Musa dan Bani Israel, menang Nabi Musa dan Bani Israel atas Fir'aun. Maka kami puasa dalam rangka mengagungkan kejadian tersebut. Mengagungkan Nabi Musa, ya, kemenangan Nabi Musa tersebut. Maka Nabi berkata, nahnu aula bi Musa minkum, kami lebih utama mengagungkan Musa dibanding kalian. Maka Nabi perintahkan sahabat puasa dan Nabi pun puasa. Para jemaah lihat, jelas sekali di situ orang-orang Yahudi puasa Asyura dalam rangka merayakan selamatnya, menangnya Nabi Musa dan Bani Israel. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami lebih pantas merayakan kemenangan itu dibanding kalian. Nabi pun merayakannya, mensyukurinya dengan puasa Asyura. Para jemaah, Imam Ibnu Hajar dalam kitab beliau, dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi, beliau mengatakan, mengomentari hadis tersebut, kata Imam Ibnu Hajar, fayustafadu minhu fi'lu syukri lillahi ala ma manna bihi fi yaumin muayyanin min isda'i ni'matin au daf'i niqmatin. Kata Imam Ibnu Hajar, diambil faidah dari hadis tadi, dianjurkannya kita menampakkan, melakukan perbuatan syukur kepada Allah atas apa yang Allah berikan pada hari tertentu berupa dapat nikmat atau selamat dari bencana. Dari hadis itu menunjukkan dianjurkan kita syukuran, dapat nikmat besar atau selamat dari bencana besar. Boleh dianjurkan kita syukuran.
Bagaimana syukurannya? Wa syukru lillahi yahsulu bi anwa'il ibadati kasujudi wassiyami wassadaqati wattilawati. Bentuk syukurannya itu adalah dengan melakukan berbagai bentuk ibadah. Apakah sholat, puasa, sedekah, baca Quran. Intinya di hari kita dapat nikmat besar, di hari kita selamat dari bencana besar, kita dianjurkan syukuran dengan melakukan kegiatan ibadah. Itu kata Imam Ibnu Hajar. Kemudian kata beliau, wa ayyu ni'matin a'zamu minan ni'mah bi buruzi hadzan nabiyyi rahmati fi dzalikal yaum. Nikmat apalagi yang lebih besar dibanding nikmat lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi rahmat, di hari tersebut, yaitu hari Maulid Nabi. Apa nikmat yang lebih besar dari itu? Tentu ini lebih besar dibandingkan selamatnya, menangnya Nabi Musa atas Fir'aun. Lebih besar nikmat lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah, itu penjelasan ulama besar salafi Imam Ibnu Hajar. Jadi beliau sangat menganjurkan maulid Nabi. Imam Ibnu Hajar meyakini maulid Nabi hanya bid'ah lughatan, bid'ah menurut bahasa, persis dengan sholat tarawih juga bid'ah lughatan, tidak syar'an. Namun menurut ulama lain tetap bid'ah syar'an, tapi bid'ah yang baik. Kenapa kita orang-orang salafi mengatakan dolalah? Ini satu keanehan para jemaah. Maka belajarlah, tambahlah ilmu kita, hargai keyakinan kaum muslimin, pelajari dalil-dalil mereka, jangan mudah menyesatkan orang lain. Karena kalau itu boleh, salafilah yang sebenarnya yang sesat. Karena berpendapat menyelisihi pendapat banyak ulama ahlus sunnah wal jamaah. Ini masukan para jemaah, berhentilah kita dari mudah menyesatkan berbagai amalan kaum muslimin. Karena ternyata ilmu kita yang terlalu dangkal dan sedikit. Imam As-Suyuti dalam kitab beliau Al-Hawi lil Fatawi, ketika menjelaskan hadis tadi juga, kata Imam Suyuti, fayustahabbu lana aidan idharu syukri bi maulidihi sallallahu alaihi wasallam bil ijtima'i wa it'amit ta'ami wa nahwi dhalika min wujuhil qurubati wa idharil masarrat. Kata Imam Suyuti, dari hadis tadi juga dianjurkan bagi kita menampakkan rasa syukur, rasa senang dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW dengan cara kumpul-kumpul, memberi makan, dan yang semisal itu dari amalan-amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, dan menampakkan kegembiraan-kegembiraan, merayakannya. Jadi merayakan maulid Nabi itu dianjurkan. Menurut siapa? Imam As-Suyuti, seorang ulama ahlus sunnah salafi. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kenapa kita semangat sekali menyesatkan amalan maulid Nabi dan tidak pernah menyampaikan ke umat bahwa ini masalah ijtihadiyah, masalah ulama salafi sendiri berbeda pendapat. Seakan tak pernah kita sampaikan ke umat. Kita serang mati-matian amalan kaum muslimin. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, mari perbaiki diri, tambah ilmu kita. Kita orang yang sangat sedikit ilmu, bukan orang yang paling benar, sangat sedikit ilmu dan sering salah dalam memahami. Dalil ketiga, hadis riwayat Imam Muslim, bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya an saumi yaumil itsnain, tentang puasa hari Senin. Nabi sangat suka puasa hari Senin. Nabi ditanya, kenapa selalu puasa hari Senin? Qala, Nabi menjawab, dzalika yaumun wulidtu fihi wa yaumun bu'ithu au unzila alayya fihi. Karena itu adalah hari aku dilahirkan, dan hari itu pula aku diutus, dan hari itu pula diturunkan Al-Quran pertama kali kepadaku. Para jemaah,
Dari 3 alasan tersebut, yang paling pertama kata Nabi, kenapa selalu puasa hari Senin? Karena itu hari aku dilahirkan. Nabi menampakkan rasa syukurnya dengan hari lahirnya beliau di hari Senin dengan berpuasa. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, seorang ulama yang sangat sering dijadikan pegangan oleh ulama-ulama salafi dalam masalah bid'ah. Karena memang sangat keras ini ulamanya dalam masalah bid'ah, yaitu Imam Ibnul Hajj. Sangat keras dalam masalah bid'ah. Walau dalam masalah lain ulama salafi sangat sering tidak setuju dengan beliau. Namun dalam masalah bid'ah ini sangat sering dipegang ucapan beliau. Apa kata Imam Ibnul Hajj dalam kitab beliau Al-Madkhal? Ketika beliau di situ menganjurkan di bulan Rabiul Awal, bulan Nabi lahir, itu sangat dianjurkan meningkatkan ibadah. Padahal Nabi tidak pernah lakukan. Di bulan Rabiul Awal Nabi tidak pernah meningkatkan ibadah lebih dibanding bulan lain, tidak. Namun apa kata Ibnul Hajj? Lakin asyara alaihi salatu wassalamu ila fadilati hadha asy-syahril 'azimi biqaulihi lis-sa'il alladhi sa'alahu an shaumi yaumil itsnain faqala lahu alaihi salatu wassalam dzalika yaumun wulidtu fihi. Memang betul Nabi tidak melebihkan ibadah di bulan Rabiul Awal, akan tetapi kata Ibnul Hajj, Nabi sudah mengisyaratkan bahwa Rabiul Awal itu punya keutamaan yang besar. Dengan ucapan Nabi ketika ditanya puasa hari Senin, kata Nabi, itu hari aku dilahirkan. Seorang ulama yang sangat benci dengan bid'ah mengatakan kalimat dzalika yaumun wulidtu fihi itu jadi dalil bolehnya kita istimewakan 12 Rabiul Awal atau bulan Rabiul Awal dengan berbagai ibadah-ibadah. Disimpulkan oleh Imam As-Suyuti. Dari sini kata Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi, kata beliau bahwa hasiluhu, kesimpulan dari keterangan Ibnul Hajj, bahwa beliau madaha maka nafihi min izhari syi'arin wa syukrin wa dhamma ma ihtawa alaihi min muharramatin wa munkaratin. Kata Imam As-Suyuti, dari penjelasan Ibnul Hajj menunjukkan beliau memuji acara Maulid Nabi yang isinya menampakkan rasa syukur, rasa gembira dan syiar-syiar Islam, dan beliau mencela Maulid Nabi yang isinya banyak perkara haram dan kemungkaran. Jadi Imam Ibnul Hajj mencela, mengingkari Maulid Nabi yang penuh kemungkaran. Adapun Maulid Nabi yang tidak penuh kemungkaran, beliau memujinya. Inilah para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi para jemaah sekalian, dan sebenarnya banyak dalil-dalil lain. Namun saya sampaikan sebagian saja. 2 dalil yang menunjukkan, yang menjadi dasar bahwa Maulid Nabi bukan amalan bid'ah yang sesat. Maulid Nabi adalah bid'ah yang baik. Menurut Imam Ibnu Hajar bukan bid'ah sama sekali. Menurut Imam Ibnu Rajab dan ulama-ulama yang mengatakan lughatan bahwa Maulid Nabi bukan bid'ah menurut agama, hanya bid'ah menurut bahasa. Kenapa? Karena ada sandaran dalilnya, yaitu hadis riwayat Muslim tentang puasa hari Senin dan hadis puasa Asyura. Para ulama salafi yang memahami itu. Maka mari para jamaah, memang mayoritas ulama salafi zaman sekarang menganggap acara Maulid Nabi bid'ah yang sesat. Ini adalah masalah ijtihadiyah. Kalaulah boleh kita menyerang kaum muslimin, maka lebih boleh lagi umat Islam mengatakan kita yang menyimpang dan sesat, karena mengingkari dan menolak penjelasan ulama-ulama salafi Ahlus Sunnah yang begitu banyak para jemaah, dan memiliki kaidah yang salah. Kita meyakini kalau Nabi tidak buat, sahabat tidak buat, berarti sesat. Itu keyakinan yang salah para jemaah, dan sudah kita kupas secara rinci kesalahan keyakinan tersebut
dalam pertemuan-pertemuan yang lalu. Demikianlah para jemaah, mudah-mudahan ini bermanfaat, sedikit tambahan ilmu kita. Hargailah perbedaan. Berbagai amalan yang selama ini kita sesat-sesatkan ternyata bukan amalan yang sesat, namun hanya perbedaan pendapat. Sama-sama ahlus sunnah, sama-sama salafi. Allahu a'lam bissawab. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi syukran.